sudah mengagungkan Engkau. Kami sudah berkata-kata lewat isi hati kami, lewat puji-pujian yang barusan kami nyanyikan dari awal sampai menjelang firman. Yakinkan Tuhan, pastikan apa yang kami nyanyikan ini merupakan pengakuan hati kami, isi hati kami kepada Engkau, dan berkenallah Engkau dengan puji-pujian sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kemurahan-Mu yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada pembukaan selesai, dan Engkau berdiam diri menikmati kata-kata puji-pujian kami. Sekarang Tuhan, Engkau yang berkata-kata dan kami yang berdiam diri. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demikian juga hamba-Mu, menyerahkan diri hamba dalam genggaman tangan pengasihan Tuhan. Berikanlah hamba-Mu kesempatan lagi untuk boleh melayani Kau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, bahkan juga buat hamba Tuhan dimanapun yang akan melayani. Tuhan juga menyertai mereka, percayakan mereka firman-Mu untuk disampaikan kepada umat ketegusan Tuhan sedang jemaat-Mu. Firman yang bisa menyucikan, firman memberikan pengharapan, firman memperdamaikan, firman yang memberikan penghiburan, bahkan yang bisa menyembuhkan Tuhan, bahkan membawa kami menjadi mempelai punya ternak domba. Hamba-Mu dengan segala kelemahan menyerahkan diri hamba di dalam kemurahan Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu, Engkau ampuni kuduskan hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga hamba yang menjadi penyambung lidah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di juga Tuhan, jika ada kuasa-kuasa yang lain, segala kuasa kegelapan roh jahat, setan apa saja yang bukan dari surga dasarnya, yang cuma mengganggu hati kami, mengganggu penyampaian firman Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau, menolak, menghancur, usirkan Engkau setan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa setan kami patahkan, darah Tuhan menghancurkannya dari sana. Memberkati kami Tuhan. Demikian juga hamba-Mu dengan rendah hati menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Bang Amos ke tangan Engkau. Jika Tuhan tadi dirujuk lagi ke rumah sakit Stefani, Tuhan hamba menyerahkan orang tua hamba ini ke tangan Engkau. Bergemulah Engkau Bapa yang baik. Nyatakanlah anugerah-Mu, nyatakan kasih sayang Engkau Tuhan, supaya nyata kemurahan Tuhan. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang masih Kau nyatakan pada pundaknya. Bahkan firman-Mu Tuhan akan disampaikan kepada semua jemaat-Mu Tuhan, seperti pujian Kamu tadi mengatakan, pakailah kami sampai akhir zaman, sampai di kedatangan pada. Mohonkan kemurahan Tuhan, mohonkan kasih sayang Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan untuk melayani lagi, sama seperti yang lain. Jika yang lain kusembuhkan, sembuhkan juga abang ini dengan suratnya, dengan rendah hati. Memang nama Tuhan yang berkuasa untuk menolak, usirkan, menghancurkan segala kuasa penyakit yang mengganggu tubuhnya dari dalam bahkan dari luar, yang ringan yang parah apapun bentuknya. Kami patah, usirkan penyakit bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan menghancurkan dari sana, memberikan kesembuhan Tuhan. Dokter yang menangani berikan hikmat obat yang dimakan, kuduskan dengan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami untuk doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala hormat, segala kepujian, segala kemuliaan dan segala keagungan kembalikan peruntukan hanya bagi Tuhan, yang oleh karena anugerah, oleh karena kasih sayang Tuhan tentunya, sehingga pada saat hari ini kembali kita sama-sama diberkati Tuhan, dengan firman Tuhan tentunya. Sebabnya mari biar kita menggunakan waktu yang ada ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebagai manusia tentu mempengaruhi segala apapun. Ya, tadi pagi saya telepon sama pemilik klinik supaya Bang Amos dipindahkan ke rumah sakit Stefani. Ya, alasannya
supaya mendapat penanganan dokter spesialis, ya. Dan saya coba membujuk pemilik rumah sakit untuk tidak usah dipindahkan, ya, tapi pemilik rumah sakit bilang kami tidak, karena pun namanya pun klinik, ya, jadi klinik itu kan terbatas segala peralatan dan sebagainya, ya, sehingga dari jauh saya coba menguatkan beliau, ya, supaya jangan terlalu shock, jangan terkejut, ya, seperti tadi bilang tadi, takut aku deh katanya. Kenapa takut? Saya bilang nanti disuntik lagi, diganti jarum gantung lagi dan sebagainya, ya. Saya bilang gak apa-apa itu bang, ya, jadi dia bilang, jadi siapa mbak kesana katanya. Saya bilang saya melayani bang, ya, izinkan saya menyenangkan Tuhan dulu. Sebab kalau Tuhan sudah kusenangkan, pasti Dia menyenangkan. Kami 3 laki-laki, tapi kita kenapa dia lebih dekat dengan saya. Kemana kamu pergi? Siapa katakan? Mana Pak Angel? Kemarin di rumah sakit di klinik, dia bilang, kau cerita mana Bude? Saya bilang, saya juga melayani PA bang. Ya, telah saya monitor. Jadi alasan dokter memindahkan dia sebab demamnya 38,2 dan tensinya 110/60. 60-nya yang susah. Ya, pingin rasanya membawa dia ke rumah sakit itu, ya, tapi karena saya belajar menyerahkan hati Tuhan, saya bilang sakit loh dia disuntik katanya. Aku bilang itu juga pernah aku alami, ya, supaya satu waktu kalaupun kita akan menyampaikan firman, biar kita bisa menyampaikan firman karena pengalaman. Paulus mengatakan apa yang ku alami, apa yang ku rasakan, apa yang kulihat itu yang kusaksikan. Saya bilang berangkatlah bang, semuanya bang. Terus dia bilang, siapa yang tak suka kalau video call, kalau 9 di shalom, dia bilang dah gitu, ya. Kalau saya bilang shalom bang gitu, dia bilang dah. Bahkan andai akan menggantikan saya melayani hari ini, mestinya saya yang mendengar, ya. Tetapi apapun keadaannya, maka wajiblah kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Untuk kemudian firman Tuhan kita dengarkan hari Jumat yang lalu, kata Yeremia pasal 29:11, akan merancangkan rencana kebahagiaan yang penuh harapan. Bukan berarti kemudian seperti membalikan telapak tangan, ya, tetap kata Daud 100 pasal 23 kitab Mazmur, dia gembala yang baik. Ada kalanya kita akan diizinkan melewati lembah kekelaman, ya. Tapi kata Pak Gamus, kenapa kalau di rumah sakit saya tidak mau datang? Karena saya tidak mau melihat rumah sakit, ya. Jadi biar kita berdoa buat Pak Gamus, biar Tuhan tolong, Tuhan nyatakan pembelaan dari Tuhan, ya. Dia begitu, sikit-sikit mana Pak Angel.
Sikit-sikit mana Pak Angel. Ya. Jadi kalau nggak tahu kenapa, kalau saya sudah ada, rasa tenang itu ada. Ya. Mari dengan hati sukacita kami menyampaikan, biarlah berkat Tuhan yang besar memberkati kita sekalian, dan kami sampaikan Shalom. Shalom. Ya. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1. Mulai mari. Yohanes 15 ayat pertama. Pokok anggur yang benar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Ku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ya, setiap ranting pada yang tidak berbuah, dipotongnya terus. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Ya, kamu sudah bersih disebabkan firman yang sudah Kusampaikan kepada kamu. Teruskan. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Ya, tinggal dengan Aku dan Aku dalam kamu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, apa yang kita baca ini merupakan hampir sama. Ya, pokok anggur ini dikatakan ranting yang berbuah semakin dibersihkan, itu menunjuk kepada perhatian Tuhan. Ya, sebagai pokok anggur, ya, maka Tuhan memberikan perhatian supaya kemudian pada akhirnya maka anggur akan menjadi buah yang banyak, yang bertambah-tambah. Dan hubungan daripada pokok anggur ini, kalau kita bicara tabernakel, itu bicara tentang pelita emas. Ya, kita tahu pelita emas itu terbuat dari satu pelita emas, satu lempengan emas, katakanlah ya petak begini. Dan itu bukan di pelita emas itu bukan dituang. Ya, dia bukan emas yang dicairkan kemudian dituang terus tiba-tiba jadi pelita, tidak. Ya, tetapi dia ditempa. Ya, ibarat satu lempengan ini emas, itu ditempa, digambar dulu bentuk pelitanya, kemudian dipahat. Ya, berarti ada ketajaman di situ, ada hantaman, pukulan, ya, sampai kemudian menjadi pelita. Contoh kecil seperti di belakang ini, ya, ini hanya miniatur, sekalipun tidak mendekati. Sebab kalau kita lihat gambar tabernakel pelita emas sesungguhnya, itu luar biasa indah. Ya, dari kuntum ke lubang bunganya itu luar biasa. Ya, jadi untuk mendapatkan pelita itu harus melewati tempahan. Ditempa, ya, ditempa, kemudian mendapatkan ketajaman pahat, katakan begitu. Ya, sama juga dengan kita hari-hari ini. Ya, untuk kita sudah menjadi pelita yang bercahaya, menjadi berkat bagi banyak orang, maka otomatis kita harus mendapatkan penempaan dari Tuhan. Artinya, ya, kita mendapatkan ketajaman firman Allah membentuk kehidupan kita untuk kita ditempa. Dan jujur saya katakan tidak mudah. Ya, tadi sebenarnya kalau kaum wanita, kaum ibu menyanyikan pujian itu dengan satu, menghafal kuasa materinya, kemudian tahu makna lagu itu dalam. Ikan itu dalam. Oh Tuhan, unang tinggal unang. Oh Tuhan, nah, itu kan seruan. Ya, itu dalam, itu seru. Itu seruan. Bagaimana kita jangan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan penempaan dari Tuhan, maka satu hal yang boleh kita mohonkan kepada Allah. Ya, saya nggak tahu. Saya sebenarnya trauma buat status di Facebook. Ya, bulan 10 lalu, tahun lalu saya buat di Facebook, welcome November, ya. Welcome November, God bless you all.
Tuhan kekuatan, kira-kira begitu bahasa apa itu saya. Terus berapa lama itu yang kami sakit? Selama 9 full, ya, sampai masuk bulan 11 awal. Kemarin tiba-tiba seketik di status, kalau doa itu adalah jembatan, maka menangis dari ujung kaki Tuhan. Saya buat, kirim, terus mau saya hapus, gak enak. Saya lihat udah banyak yang ada lah yang melak. Ya, kalau doa itu jembatan, maka menangislah di ujung kaki Tuhan. Dan tadi pagi saya ulang kata-kata itu. Saya bilang, Tuhan, saya menangis di ujung kaki Engkau. Berkemurahanlah. Ya, berapa jam kemudian dokter telepon. Ya, menangis di ujung kaki Tuhan. Itu kan pujian kita. Doa adalah jembatan bagi kita. Kan itu jembatan. Itu kalau doa itu menyambung antara kita dengan Tuhan, maka menangislah di ujung kaki Tuhan. Di sini kita akan mendapatkan perlindungan, jaminan dari Tuhan. Jadi saudaraku, ya, secara garis besar Yohanes pasal 15 ini itu bicara tentang pelita emas. Cara kerjanya sama, ya, dipotong, ditempa, dipahat, dan sebagainya, ya, sampai menghasilkan pelita emas yang bernyala. Ya, Bilangan pasal 8 ayat 2 kita baca mari. Kita Bilangan pasal 8 ayat 2 kita baca mari. Bilangan pasal 8 ayat 2 kita baca mari. Bilangan 8 ayat yang kedua. Ya. Berbicaralah kepada Harun, Ya. dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Nah, ini sih. Itu fungsi yang jelas. Ya. Fungsi daripada pelita itu menerangi yang di depan. Apa depan artinya? Menuju kepada masa depan. Jadi firman yang ada pada kita, Roh Kudus yang ada pada kita, fungsinya apa? Menerangi. Ya, dia menjadi pembuka jalan. Soalnya mari yakinkan kita menerima tempahan-tempahan firman Tuhan ini, agar kita mendapatkan jalan yang terang. Kita mendapatkan jalan keluar di depan kita. Ya, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan jaminan. Ya, dan harus tujuh lampu itu bercahaya. 7 itu artinya sempurna. Jadi biarkan cahaya itu sempurna, jangan tangguh. Ya, biarkan sempurna itu. Angka 7 itu aturannya angka sempurna. Ya, jadi dalam kita beribadah mari sampai tuntas. Sebabnya segala dapat mungkin mari jangan sampai kita main-main beribadah. Mohonkan jangan sampai kita terganggu dan mengganggu, dan jangan sampai keluar dan sebagainya. Itu artinya apa? Kita menuntaskan. Ya, kita menyempurnakan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu bagaikan terang, ya, yang bisa menerangi jalan di depan, menerangi di depan. Kalau kita bicara tabernakel, apa di depan pelita itu? Mezbah dupa, ya, di sebelah kanan meja roti, sebelah kiri pelita emas, di depannya mezbah dupa. Jadi Roh Kudus itu menjadi satu motorik, satu pendorong untuk kita bisa menyembah kepada Allah. Supaya apa? Di depan, di atas daripada mezbah dupa itu pintu tirai, perobekan daging. Ya, supaya daging kehendak kita itu bisa kita robek. Artinya apa? Kita bahagia begitu. Kita senang diubahkan. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya. Jadi bagi orang yang mengerti firman Allah, ya, dia malah merindukan, dia malah berdoa, Tuhan, nyatakanlah firman-Mu, firman yang bisa merobek daging, firman yang bisa menyucikan dosa, firman yang bisa melepaskan diri dari segala perbudakan dosa. Itu kalau orang mengerti. Ya, ini makanya ada, walaupun tidak semua orang,
Tapi ada orang ketika dia beribadah, misalnya mati lampu tiba-tiba, terus mic-nya storing, berisik dan sebagainya, ada aja mengganggu dia, itu stres itu. Ya, ada gitu. Jemaat ketika dia beribadah, ada aja pengganggu, mati lampu lah, mic-nya storing lah, atau dia itu stres. Kenapa? Karena dia merasa pasti terganggu dengan firman. Ya, ada orang masa bodoh. Ya, mati lampu, tuh, dia gitu. Mati mic, apalah katanya? Thank you God, thanks Lord. Bodoh nggak mau katanya. Akan dia tidur kan? Karena gak ada mengganggu dia. Mati lampu, ya kan? Mic-nya pun mati terakhir. Dia pertama mati lampu. Kenapa? Oh bilang, mati lampu. Terus mati mic. Kenapa? Ya mati mic. Oh. Dia tidak merasa bahwa Tuhan jangan sampai terganggu firman Tuhan ini. Ya, makanya ada banyak orang varian bentuk orang mendengar firman. Ya, jadi saya pernah bawa orang, bukan. Saya pernah lihat orang bawa temannya ke gereja. Ya, jadi ketika pendeta khotbah, dia begini sama temannya. Ngerti nggak kamu? Ngerti nggak kamu? Oh begini. Ngerti bukan? Ngerti kan? Begini. Ngerti kan? Jadi dia mengatur terus supaya terganggu. Supaya nggak terganggu. Ngerti bukan? Ngerti. Cukup berbeda yang begini dia. Kau ngerti? Betul kau. Boleh begini. Ya, saking memang dia ingin supaya temannya itu ya datang hampa pulang berisi. Amin. Jangan datang hampa pulang empty. Ya kan? Sama aja. Datang kosong pulang kosong. Dia berusaha itu. Ya mengingatkan temannya itu. Ya, ada yang satu juga kok temannya beribadah. Temannya yang gini. Yang membawa gini. Temannya dia, aku berdoa lah pikirnya masa bodoh. Pas pulang temannya bilang, kau ngerti? Kau aja kan ibadah, ngerti pula kau. Ya, itulah manusia. Di sini nggak ada itu, amin. Itu di luar, amin. Masuk ke dalam. Ya. Jadi mari saudara supaya kita mengerti dengan jelas. Ada orang juga begitu, dia bawa temannya ke gereja. Temannya gini. Yang bawa gini juga. Sama-sama. Yang membawa gini. Yang dibawa gini. Sama-sama. Kau begitu kejepun kau kan. Pendeta dia. Kata pendeta. Sama-sama terkejut. Kata pendeta. Kalian. Di sini pun gak ada, di luar, tapi gak masuk ke dalam. Puji Tuhan. Apanya dulu ya? Yang terkejut itu. Jadi pekerjaan daripada pohon anggur ini tidak beda dengan penempaan pelita emas. Amin. Saya sebenarnya menghibur diri supaya imunku naik. Ya. Tadi waktu saya bilang sama guru saya ini, nanti setelah gumi ini lanjut pesalu ya. Ya udah. Pas pesalu kita tangan begini. Udah siapa lagi udah mau bilang, biar habis. Karena nggak kuat. Karena mengingat kata mama sudah katanya, aduh. Ya. Jadi pembuatan pelita ini tidak jauh beda seperti merawat pokok
anggur. Ranting yang ada padaku yang berbuah dibersihkan, yang nggak berbuah dipotong, supaya tidak mengganggu yang berbuah itu. Ya, mari kita baca Keluaran pasal 25 ayat 38 sampai 40. Mari. Keluaran pasal 25 ayat 38 sampai 40 kita baca, mari. Keluaran 25 ayat 38 sampai 40. Iya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Nah, sepit dan penadah. Jadi ada penjepit, ada penadah. Jadi pelita itu ini pelita. Ini ada sumbunya. Ya, jadi ketika sumbunya itu sudah mulai gosong, katakan begitu, itu dijepit, dipotong. Kemudian ada penadah, penampung. Nah, jadi supaya terus jangan sampai nyala itu tidak tenang, itu dipotong. Nah, berarti sama dengan diperhatikan oleh, ya kan? Apa sebab yang membuat seringkali nyala api itu pudar? Ya karena sumbu itu makin menyala tapi nggak diperhatikan. Ya, hati-hati sob. Jangan sampai doa kita merasa menyala tapi udah pudar. Udah pudar. Itu butuh tangan Tuhan yang untuk memotong itu. Ya, butuh surat tangan Tuhan butuh menjepit, tak itu diambil supaya kembali menyala. Ya, saya baca mari. Dari 1 talenta emas murni, Iya. haruslah dibuat kandil itu, Iya. dengan segala perkakasnya itu. Iya. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Terus kan? Habis. Jadi dikatakan di sini seperti contoh yang kutunjukkan di atas gunung. Gunung itu menunjuk ketinggian. Ya, jadi supaya perhatikan ya. Pertama tadi pokok anggur, kemudian garis panah pelita emas, kemudian garis panah di atas gunung. Gunung menunjuk ketinggian. Itu Yesus. Yesus yang ditempa di kayu salib. Ya, secara daging dia menderita. Dia dicambuk, dijemeti. Ya, dia ditombak lambungnya, diberikan mahkota duri, dipaku kaki tangannya dan sebagainya, sampai dia berseru, Eloi Eloi lama sabachthani. Ya, itu lagu tadi. Kulihat Tuhanku di atas salibnya, dalam sengsaranya di sana, sebab dia tunduk pada, dia menyerahkan dirinya agar kita terangkat oleh Korban. Jadi gambar pertama itu pokok anggur di garis panah sama pelita emas, dia ditempa. Ya, kemudian itu sama dengan Yesus yang dihantam. Kalau saya tonton filmnya itu ada 5 cambuk seperti tangan begini, dicampukkan, cambuk begini langsung kena ke pinggulnya, ditarik sampai keluar darah, keluar bulu kayak sampai. Itu cambukan, itulah tempaan yang Bapa berikan menjadi teladan kepada kita. Jadi kalau Tuhan katakan kita mengalami tempat untuk bersinar, dia pertama tumbal. Dia orang pribadi, dia pribadi satu-satunya, bukan salah satu ya, satu-satunya yang memberikan kita teladan, memberikan kita contoh. Ya, supaya kita menjadi kehidupan yang memberikan cahaya, menerangi masa depan kita. Tadi pelita emas menerangi yang di depan, ya, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kita memiliki masa depan. Lewat apa? Lewat penampakan firman, lewat beribadah. Soalnya mari hargailah ibadah. Timotius mengatakan ibadah mengandung
janji. Kita ditempa dibentuk oleh Tuhan, segambar dengan Dia, setingkah laku dengan Tuhan. Lewat penempaan tentunya. Maka saya katakan tadi, bagi orang yang mengerti ibadah, bagi orang yang menghargai firman, dia berjuang. Seperti kan sampai saya berikan contoh tadi kan, ketika di tengah-tengah ibadah lampu mati, mic atau apa saja mengganggu, dia stres. Kenapa? Sebab dia merasakan terganggu mendengar firman. Ya, mari jadikan pribadi kita bagaikan pribadi yang mau mengalami pembentukan segambar dengan Tuhan. Dan dengan baik saudara, dikatakan pasal 3:6 Yohanes, karena begitu besar kasih Allah, the bigger of love, kasih yang begitu besar yang diberikan kepada kita, menjadi teladan. Ya, jadi apapun yang kita alami itu karena cinta yang besar. Anak yang kukasihi, kutegur dan jangan garis bawahi teguran, jangan garis bawahi ajaran, garis bawahi anak yang kukasihi. Jadi segala apa yang terjadi kepada kita itu dasarnya apa? Karena kasih. Ya, kalau semuanya kita kerjakan karena kasih, sekalipun menyakitkan, jika dasarnya karena kasih, kita akan menikmati. Tapi kalau kita nggak mengerti suatu, ya, kalau kita nggak mengerti, kita tidak akan memiliki tujuan. Ya, jadi untuk mendapatkan kita dan menjadikan kita ranting yang melekat pada pokok anggur, maka Tuhan buktikan dengan kasih-Nya di kayu salib. Pasal 3:16 Yohanes, mari. Yohanes 3:16 kita baca, mari. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, karena begitu besar kasih Allah, teruskan. Akan dunia ini. Teruskan. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga Dia telah mengaruniakan. Kalau bahasa Batak bukan sehingga mengaruniakan. Coba dibaca bahasa Batak. Ya. Polado anak nama sesede video. Dengar baik. Polado anakna. Tahu nggak tahu nggak arti kata pola? Coba. Jadi semisal gini. Ini si Esther ini anak saya. Terus si Mika ini anak tetangga. Terus anak saya punya roti satu. Anak saya punya roti satu untuk dimakan. Tiba-tiba si Mika nangis melihat si Esther makan roti. Terus saya ambil roti itu, saya kasih ke si Mika. Akhirnya si Mika tertawa, si Esther, apa kata orang? Amang tehedan, pola madilan koi, pola madilan itu. Gabi bengkel anak-anaknya lakan tangis tanam. Itu mengaruniakan. Jadi tempaan yang Tuhan alami di Kaisar berlaku kata Paulus, kita bisa bahagia menikmati hidup. Kita punya masa depan. Dia mengatakan di Kaisar, Paulus berdiri anak masa saya. Dia merawat di Kaisar sampai dengan suara nyaring dia berseru, ya Bapak, mengapa Engkau meninggalkan aku? Supaya kita bangsa kafir merupakan ranting liar, Tuhan cabut dan diletakkan pada pokok anggur yang sesungguhnya. Dan kita bukan bangsa, kita bukan ranting anggur sesungguhnya. Sebenarnya kalau kita baca Yohanes 15 ini, itu menuju kepada bangsa Israel, bukan kita bangsa kafir. Tapi kalau mencari kita di mana kita ternyata kita dapat mungkin maafkan. Kita mungkin dapat di pinggiran jalan saya mungkin dapat didapat uang mungkin di tong sampah terbuang-buang. Ada yang mungkin tercampur. Tuhan datang, Dia mati di situ. Dia untuk mencabut kita dari kejahatan dosa itu.
tentu sebagai raja, Yesus, Bapa sebagai raja, dia akan menghadapi raja di bumi ini. Untuk melawan raja di bumi ini harus ada raja yang tumbang. Yesus itu raja. Ya, dia sebagai raja berhadapan dengan raja kegelapan di bumi ini. Sebagai Yesus raja, dia menghadapi raja kenajisan di bumi ini. Untuk mereka bisa menyelesaikan, kita ditebus dengan darah yang luar biasa. Sehingga muncul kata-kata mengatakan pola dilihat. Kita bahagia karena kita punya masa depan. Tapi Yesus mengarang pola dilihat anak masa saleh. Itu kata pola. Ya, seakan-akan Bapa tiga, anaknya tersiksa, kita bahagia. Itu sebabnya sudah dengan baik. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, bolak-balik firman kita dengar dan kita tidak mau berubah, jangan salahkan kalau suatu waktu kita yang menangis. Bapa yang bahagia. Kenapa? Dia sudah bayar dengan harga yang mahal. Dia buktikan itu salib, hutang selesai. Maka dikatakan sudah. Apa sudah? Sudah lunas. Bapa, sudah lunas. Hutang sudah lunas. Dia teriak di salib. Jadi kalau ada orang yang tidak menghargai pelunasan dosa yang Tuhan kerjakan, ketika Tuhan datang pada kali kedua, kita mengerai menangis-nangis. Dia bahagia. Dia kata, Bapa, sudah selesai. It's finished. Sudah lunas. Kuselesaikan dengan darah yang mahal. Untuk mendapatkan sehari saudara, dia tumbang. Dia bagikan ranting yang dipatahkan. Yesus dipatahkan dari pokok anggur. Sesungguhnya seakan-akan dia dilempar di mana kita berada, sehingga getah itu arti darah. Getah itu darah. Kalau pohon dia getah, kalau di manusia darah. Darah yang bisa mengenai kita, itu yang bisa menyucikan kita. Makanya Allah mengatakan darah Yesus sucikan dosaku, darahnya tertutup jadi jalan selamat. Pola dilihat anaknya sesade. Soalnya mari sudah bagi kita hari-hari, jika Tuhan masih berikan kita panjangan umur, gunakan dengan baik. Ya, saudara yang akan kuliah dan sedang kuliah, perhatikan baik saudara. Ya, silakan meniti hidupmu, silakan mencapai karirmu. Tapi kalau kita mau jujur, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dari pujian kau sudah mengatakan, Tuhan berikan kesempatan untuk melayani kau sampai kau datang kembali. Gusti anak hamba Tuhan, ini anak saya Digona, Eca anak hamba Tuhan. Om Amos bilang sama si kanan, Papa tidak pernah melarang kau dan tidak pernah mengatur masa depan. Silakan. Ya, kami akan support, kami akan dorong terus semampunya kan. Tapi kan kata Tante Kana, kalau aku dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan mau ya Pak. Apa kata si Kana? Mau. Silakan meniti karir. Ketika di puncak-puncak sekalipun kalau Tuhan panggil hamba Tuhan, ya anak saya ini NJJ, kami akan support, kami akan terus beri dorongan. Tapi saya bilang terus terang, ketika Allah memanggil, kita harus siap jadi hamba Tuhan. Ecak juga begitu. Sebab kita sudah banyak makan dari pemahaman Tuhan. Dari mengalir dari ibu kita itu dari Yesus. Ecak makan dari karma Tuhan. Dari mengalir. Ya, kapan Tuhan panggil? Katakan, Tuhan, I'm ready. Aku siap. Gak lama lagi Tuhan akan datang. Melihat zaman ini sudah, jangankan Indonesia, global, universal, dunia sudah mengatakan tidak tahu kapan corona ini selesai.
Ya. Kemarin teman saya minta doa, dia positif satu keluarga di Medan. Kemudian cek ke rumah sakit, hanya ada putih di paru-paru. Kemudian pulang karantina mandiri 2 hari. Tadi pagi Sony minta doa, jam 2 pagi tadi dirujuk ke rumah sakit karena sesak. Dia sudah baca membantu Tuhan yang Tuhan panggil. Ya, saya katakan sekarang istilah mati itu sudah hal biasa. Ya. Mari kita gunakan kesempatan dengan baik. Ya. Bagaikan ranting yang jauh dari Tuhan, ya, kita ditarik. Roma pasal 8, pasal 58, mari Roma 58 kita baca mari. Roma 58 kita baca. Roma 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Terus oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bayangkan, kamu ngerti gak kalimat ini? Ulang baca mari. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kan? Coba kalau kalian mengasihi saudaramu, mengasihi temanmu, misalnya ada kawan ulang tahun, atau ada yang mengalami, katakan tidak ada hari-hari baik, apa hadiahmu? Katakan hadiahmu sesuatu, itu bukti apa? Kan? Tapi kita tidak pernah berikan nyawa. Yesus bukti cinta sampai diberikan nyawa. Perhatikan baik. Kenapa nyawa diberikan? Kenapa enggak lain? Dia punya kekayaan banyak di surga sana, lantainya emas. Kenapa diberikan nyawa? Dengarlah saudara. Ya, karena apa? Iblis tidak punya semacam itu. Ya, ketika Tuhan dibaptis, Tuhan dibawa ke satu bukit, 3 pencobaan, apa kata iblis? Jika ku menyembah, maka dunia kuberikan dan sebagainya. Dari 3 pencobaan ini, iblis tidak bicara nyawa. Karena apa? Iblis tidak mampu kerjakan itu. Nah, Tuhan ambil posisi itu. Itu artinya, buat kita yang mengalami ketebusan Tuhan, tidak ada keraguan, amin. Karena kita mendapat kasih luar biasa sampai nyawa. Ada yang telepon lagi. Diangkat mati ya. Dengan baik. Ya, jadi ini sudah. Coba cek dulu. Tuliskan 0822. Cepat-cepat. 7411 2362 2362 0822 7411 2362. Coba siapa punya tulis 08 dulu. Tapi udah lah, nanti terganggu lagi saya gitu. Tapi penting kayaknya, boleh balik telepon. Ada yang punya pulsa? Coba dulu. Ya, jadi di sini kita perhatikan dengan jelas. Ya.
Hah? Sibuk. Ya, lanjut. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Ya, kita. Dia menunjukkan cinta kepada kita. Teruskan. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, Ya, ketika kita masih berdosa. dengan baik. Ya, karena begitu besar kasih Allah, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, suruh apa arti ayat ini? Perhatikan baik. Sebagai anak raja, ya, yang pertama, dia mau kehilangan jabatannya. Ya, dia mau kehilangan kerajaannya. Ini sebagai anak raja, sebagai anak Yesus di depan Bapaknya, dia turun ke bumi. Yang pertama pada praktiknya, dia mau kehilangan kerajaannya. Yang kedua, dia kehilangan kebahagiaannya. Ya, dia mau kehilangan kebahagiaannya. Ya, dan lain-lain. Ya, ya, demi menjadikan kita bagaikan emas yang murni. Jadi dia ditempa sebagai teladan kepada kita. Ditinggalkan seluruh kebanggaannya, dia tinggalkan kerajaannya, dia tinggalkan seluruh kemegahannya di surga. Dia datang kepada kita, ya, supaya kita kembali menjadi kehidupan pribadi yang mengalami kebahagiaan. Dia meninggalkan segala-galanya. Ya, artinya dia meninggalkan seluruh tahta kerajaan. Dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dengan Bapa di surga. Diturunkan dia ke bumi lewat proses kelahiran di kandang domba. Dan sejak itu sampai tingkat dewasa dia cari banyak orang, termasuk kita dicari oleh Tuhan. Ya, dia mengembara kemana-mana, dari desa ke kota terus. Yesus, dia menjelajah, dia cari kemana-mana. Dan ketemulah kita bangsa kami bagaikan ranting yang terbuang. Bukan, kita ini bukan pokok anggur sesungguhnya. Kita bukan bangsa Israel. Kita ranting yang terbuang. Dan dia mendapatkan kita di situ. Lewat apa? Lewat dia meninggalkan seluruh jabatannya, seluruh kebahagiaan ditinggalkan. Dan dia menemukan kita berada. Dia menemukan kita. Dia meninggalkan kebahagiaannya, meninggalkan kesenangannya, dan datang mencari dan menemukan kita. Dan waktu menemukan kita, waktu dia menemukan kita bukan bahagia. Kita sedang diperbudak oleh dosa, diperbudak dengan berbagai macam masalah, bahkan sampai penyakit sekalipun, bayang-bayang maut, penyakit itu memperbudak. Dia meninggalkan kebahagiaan untuk menemukan kita. Dan ketika menemukan kita bukan pas bahagia, kita pas sengsara. Pikiran kita lagi galau, masalah kita bertubi-tubi, kesehatan kita naik turun, gak tahu kapan punya kepastian dan sebagainya. Itu yang kau lakukan kepada kita semua. Untuk apa? Supaya kita punya tujuan, menjadikan kita pribadi yang berbahagia. Itu kan tujuan kita kan. Dia tinggalkan surga mulia, dia tahu tujuannya, ke bukit tayang untuk terus. Kalau bukan kasih, lautan kan berbintang terbang. Kalau bukan kasih, surga hanya impian, sukacita. Kalau bukan
Dia meninggalkan kebahagiaan, tahta kedudukan segala macam. Dia turun kepada kita, dia menemukan kita justru bukan pas kita bahagia. Saya mau tanya, orang macam apa yang bisa kita samakan? Tidak ada, saudara. Tidak ada kita yang samakan semacam ini. Seperti saya katakan tadi, mari perhatikan baik. Kalau sampai Tuhan rela sengsara ditempa kepada kita dan kita tidak menghargai sengsara Tuhan ini, maafkan saudara, ketika nanti neraka itu menjadi kenyataan, kita sengsara di neraka itu, Tuhan tidak ada utang lagi. Sebab apa? Sudah selesai. Dia sudah melunaskan, saudara. Itu sebabnya mari hargailah kemurahan Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 kita baca mari. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 kita baca mari. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Dengan baik. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, ya, supaya kita hidup olehnya. Coba, agar kita mendapatkan berarti andai kata Tuhan tidak datang sama dengan kita mengalami ya kan, ubah dosa ialah mau kematian. Jadi sengsara yang Tuhan lakukan kepada kita itu berdampak besar, memberikan kita kehidupan, memberikan kita masa depan. Sengsara yang Tuhan lakukan kepada kita itu berbuahkan kita masa depan. 10 mari. Dan inilah kasih itu. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kenapa? Bukan kita dulu. Dan inilah mari. Dan inilah kasih itu. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dibuktikan kasihnya. Jual juta terus. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan mengutus anak sebagai pendamai, pembela, sebagai tumbal. Ya, pernahkah saya berikan contoh semacam ini kepada saudara? Ya, diumpamakan surga itu semacam begini. Ini Allah Bapa, ini Yesus, ini kita. Ya, kemudian di sana iblis. Jadi Allah Bapa, Yesus, kita manusia, kemudian iblis. Iblis mendakwa begini sebagainya, mendakwa kita. Ya, kemudian Yesus tetap membela bahwasanya tidak seperti itu yang kita kerjakan di bumi. Tapi iblis mendakwa kita. Ya, mendakwa kita. Akhirnya jalan terakhir Yesus dia buka di sini cerita, dia buka jubah kebesarannya sebagai hakim, dibuka kebesarannya, dia tawarkan kepada kita. Dia katakan, lebih baik saya yang tumbal, mereka yang mendapatkan keselamatan. Ya. Ada juga pernah kejadian di daerah Jawa sana, seorang anak yang ketahuan mamanya mencuri kayu apa itu warna putih itu, jati putih. Anaknya nggak terima, akhirnya mamanya diadukan ke polisi. Sebelum masukkan ke polisi memberikan pengertian, itu kan mama ngotot dia. Jalan terakhir di sidang, udah ditahan mamanya berapa lama di tahanan kepolisian, kemudian berkas naik dan dipolisikan dan disidang. Hakim pun gak berani ngomong. Bilang, ini kan mamamu. Mamanya bilang, itu tanah saya Pak, saya wariskan ke anak saya. Waktu itu saya butuh kayak gitu. Memang saya gak minta, tapi kan tanah saya kasih anak ini. Anaknya bilang, pokoknya masukkan terus. Terakhir hakim ini dibilang begini, waktu dibacakan segala macam putusannya, datang hakim ini dikatakan, saya bertahun-tahun mendapatkan jabatan sebagai hakim dan saya sudah memberikan, sudah lama mereka saya sudah mediasi perdamaian, kok tidak ada putusan untuk berdamai. Datang hakim ini setelah menimbang memutuskan
Akhirnya ibu nama siapa, berdasarkan fakta data dan sebagainya, maka diputuskan dipenjara sekian tahun. Kata hakim ini, dan sebelum saya ketok palu ini, kata hakim ini, saya akan ngomong. Dia berdiri, dibuka bajunya. Dia bilang, sejak ini saya berhenti jadi hakim. Itu di penjara ibu ini, anaknya bahagia, hakim itu keluar dari jabatan. Dia bilang, saya tidak bisa tega balik. Itu waktu saya baca di tijil, wah banyak menyumpah serata yang lain kepada hakim ini, wah banyak puji-pujian. Itu masih mencuri loh. Yang akan dihukum katakan sekian lama. Yesus sampai kehilangan, maka dikata pola lalu dilihat kok anakmu bisa saja. Dibuka baju dikit. Sebelum saya ketok palu, saya akan omongkan sedikit katanya. Saya akan berhenti jadi hakim. Saya akan gagal memediasi masalah ini. Terus ketok palu 1, 2, 3 dibuka bajunya, dia bilang akan diputuskan ibu masuk penjara, anaknya bahagia, dibuka bajunya. Saya bilang saya berhenti jadi hakim. Wah, ratusan, banyak pujian kepada hakim ini. Yesus bukan cuma dia lepaskan jubah, dia tinggalkan seluruh kekayaan di surga, dia tinggalkan kebahagiaan sebagai anak di surga. Dia mencari kita, dan waktu dia menemukan kita, bukannya kita bahagia. Kita lagi berbagai macam masalah, sakit penyakit, dosa yang begitu banyak. Besok jika Tuhan izinkan, ya akan ada baptisan bagi Cindy, Sandi, Bu Simaunso, Esther, harinya video juga, tapi karena sudah pulang. Perhatikan Pak, waktu kalian dibaptis besok, itu artinya apa? Dosa keturunan yang pernah orang tuamu kerjakan, termasuk dosamu, diselesaikan Tuhan. Amin. Amin. Dan kau putih bersih. Artinya apa? Sejak itu kau terjawab dengan dosamu sendiri kepada Allah. Itu sebabnya sekali kau dibaptis dan mengerti baptisan, katakan Tuhan, ini baptisan sampai Tuhan datang. Dia jadi tumbal di sini. Baptisan itu memohonkan hati orang yang murni kepada Allah. Dosa yang bayarkan, dosa yang bertahun-tahun kau kerjakan, mungkin kenajisan yang bertahun-tahun kau nikmati, diselesaikan Tuhan, ya, dikaisari dan diberikan pelepasan, dilunaskan seluruh dosa tabiat, dosamu dan dosa orang tuamu yang diturunkan itu diselesaikan oleh Tuhan. Ya, dosa yang pernah kau kerjakan, dosa yang turunkan orang tuamu kepada kau, dipatahkan dengan darah Tuhan. Diberikan kita penebusan. Siapa kita coba? Bukannya kita kaya. Tuhan meninggalkan seluruh jabatan kekayaannya, menemukan kalian waktu dosa begitu banyak. Bukannya kita lagi bahagia, Tuhan datang menemukan kita. Bukan lagi senang-senang kita, Tuhan datang menemukan kita. Walaupun kita pura-pura hancur seluruh masa kita, di soal memberikan kita penemuan. Dia mencari kita semua. Bahagia saudara. Ya. Bahagia saudara. Ketika Tuhan jadi selesai dibaptis, kita mengatakan maka turunlah suara dari dan malaikat datang. Gambar baik Roh Kudus seperti burung. Ini anak kasihi, kepadanya dan dengarkanlah, artinya baptisan mendaftarkan namamu di surga. Jadi jangan, perhatikan baik, selama kau nggak dibaptis, berarti ini Alkitab mengatakan namamu nggak di surga. Maka Nikodemus, seorang petinggi agama di zaman itu, kalau nggak salah pasal 3 kitab Yohanes, dia orang ahli Alkitab. Dia datang, dia mengerti tentang keselamatan. Ada orang bilang begini, bahwa saya sudah dibaptis, Pak Pendeta,
dan meninggal. Kemana itu? Saya bilang saya bukan hakim. Kita mengatakan yang tidak dibaptis di dalam tidak melihat surga. Saya bilang sama orang itu, saya bukan pendeta, saya bukan hakim Pak. Tapi kita mengatakan yang tidak dibaptis tidak bisa melihat. Ya, di sini kita perhatikan dengan jelas. Ya, Yesus datang sebagai tumbal untuk menemukan kita agar kita menjadi pribadi yang berbahagia. Ayat 10 itu dalam bacaan 10 mari. Inilah kasih itu. Ya, Bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita yang mengasihi Bapa duluan, sebab memang kita tidak punya apa-apa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Teruskan. tetapi Allah yang telah mengasihi kita, Tetapi Allah membuktikan kasihnya kepada kita. Teruskan. dan yang telah mengutus anaknya Terus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. sebagai pendamai. Coba seorang hakim dibuka jubahnya. Semoga dengan jubah dibuka ini maka ada mediasi perdamaian. Enggak berdamai juga anak ini. Yang hakim di Jawa itu akan dibuka, dibilang dan dikatakan sejak hari ini saya berhenti jadi hakim. Ya, Yesus datang kepada kita. Dia meninggalkan seluruh pangkat jabatan, ketenangan, kemewahan yang di surga. Dia datang kepada kita. Dan ketika datang dia kepada kita, bukannya kita lagi enak-enak, kita lagi susah. Dosa itu membebani kita. Ya, dan kalau Tuhan tidak menolong kita, dosa membawa kita kepada kematian. Itu selalu ingat baik-baik, jangan lupakan. Jadi ketika Tuhan datang kepada kita, bukan kita lagi enak. Ya, sama dengan maafkan orang datang buat durian ke rumah kita 1 bodi, sementara kita lagi makan durian 1 tronton. Apa kita bilang? Masih banyak durian kan? Oh iya, nggak berpengaruh bodi 1 durian ini. Tapi kalau misalnya kita nggak ada apa-apa, Tuhan datang. Makanya kata Amsal, bagi yang lapar, yang pahit terasa manis. Dia akan berusaha mencari firman, sebab dia lapar, dia rindu firman berikan kekuatan. Tapi yang kenyang menginjak-injak malu. Ya, jadikan saudara lapar, supaya berbagi kau lapar hari ini, supaya kau akan dikenyangkan. Ya, mari saudara. Kaum-kaum muda khususnya sekalipun belum drastis, tapi saya sudah mendengarkan ada banyak perubahan di kaum muda ini. Semoga Tuhan menolong. Ya, Tuhan dipermuliakan. Saya juga pernah bersaksi sendiri. Waktu saya tahan dia untuk tinggal di sini, dia tidak mau. Dia bilang iya, tapi tidak datang juga. Ya, tapi tempo-tempo kakaknya bilang, Om apa? Sekarang sisa di rumah. Maksudnya datang sendiri nih. Jujur, terbuka aja. Saya pesimis, gak berharap banyak. Ya, saya bilang tuh masih merokok. Iya Om, rambutnya panjang. Tapi saya bilang Tuhan, jika aku berkemurahan, tangkaplah anak ini Tuhan. Dan Tuhan baik, berbagai kau tuti. Adikmu 2 orang bisa di depan, seperti yang sering kau curahkan di Facebook. Ya, mati-matian kau di sini. Dan hargai pengorbanan kakak-kakak kalian ini. Ya, dengan segala cara dia buat. Saya bilang terima kasih kepada Tuhan. Jarang loh saudara, seorang kakak peduli keselamatan adiknya. Biasanya kakak itu kan gua luluh. Kan gitu. Tapi kalau ada semacam itu, puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan suruh datang. Ya, menolong kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 kita baca mari. 1 Petrus 2 ayat 28. Ayat 24. Ayat 24. Iya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Nah, bayangkan. Memikul dosa, memang siapa rupanya kita? Coba. Satu waktu pernah viral di Facebook, di Twitter, dimanapun, ketika Pak Jokowi menggendong salah satu anak. Pak Jokowi apa ibu itu
menggendong anak yang ada di Papua pedalaman. Viral. Sampai dikatakan Papua juga Indonesia. Viral. Berapa ramai itu? Coba. Kalau kalian berapa ribu yang nonton, berapa banyak subscribe-nya? Subscribe-nya. Orang bilang subscribe ya. Subscribe. Ya kan? Ya. Kita sudah punya YouTube. Mari saudara yang punya, ditonton minimal 5 menit, baru tekan, ya kan, baru subscribe, ya kan. Tinggal itu aja, tinggal cari di GPT Mausaro, lengkapi, baru tekan lonceng, terus ada pemberitahuan. Jangan dedikasi. Tinggal tekan gini ya kalian. Itu pun susah. Gimana kalau kalian bersaksi ke Jawa sana? Mana ongkos? Ongkir dekat Jawa itu, Om bisa ngomong aja. Tapi tinggal gini aja, gini. Ya kan, sampai saya buat di status WA saya, tinggal muncul jadi kan. Ya kan, maka dikatakan dibagikan. Sudah saya bagi, kalian nggak bagi. Coba, walaupun banyak membagi juga, lumayan juga ya. 3-4 hari berapa ratus yang untuk? Berapa ratus? 200. Hah? Berapa kali tayang? 2 apa 300? Banyak minit deh. Berapa ratus yang untuk? Luar biasa loh. Ada yang nonton 1 kali, nah 560 setahun tembus itu. Saya, ya kan, kita ganti lah semuanya, ganti itu. Ada sisanya ganti baju beli. Uang kalian sendiri belinya pulang, ya kan? Hanya 5 menit aja nonton, langsung tekan untuk selesai. Kalau nggak hidupkan, nggak apa-apa dia berikan nonton ke apa gaun tadi, berikan nonton TikTok atau game, ya kan? Nanti gini kerja depannya. Malah sekarang itu lagu rohani. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Nah, kok bisa gini? Aku anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Ya kan? Terakhir lagu rohaninya ke-12. Akhirnya aku masih Erehunnya were. Ya kan? Kok dan itu pula tunjukkan. Saya pelajari bisa pula. Itu dia. Saya bilang orang kok bisnis. Dulu saya break dance. Begitu rusak, hancur, dancing, tarian rusak. Kalau gini, aduh, kalau gitu gampang banget. Dan saya mau coba ikuti, bukan mau kerja supaya tahu. Kan lucu. Dan kalau udah kekata jelek juga rupanya. Ya kan, aku masih ting ting. Dan anak Tuhan kerjakan itu. Coba kita buat statement dulu di TikTok. Banyak yang betul bikin statement kata-kata bijak di TikTok. Pakai lah itu, lumayan. Daripada habis waktu menonton itu. Aku anak Tuhan,
semua anak Tuhan. Itulah orang yang mengerti, tidak tahu harga korban Kristus. Ya, habis. Dan saya yakin suami-suami gak seperti itu. Saya mengerti. Ya, ulang baca mari. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Terus dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, yang sudah mati dah. Jadi ketika Tuhan datang, ketika Dia menemukan kita, kita sedang mati dalam dosa. Artinya apa? Rohani kita mati, dosa kita yang hidup. Itu artinya rohani kita yang mati. Secara kalau kita balikan, dosa itu hidup. Makanya di pemandangan Tuhan mati rohani. Iya, ulang baca mari. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Terus supaya kita yang telah mati terhadap dosa, yang sudah mati terhadap dosa, teruskan hidup untuk kebenaran. Dengan amin, hidup demi. Jadi mari saudara, penebusan Tuhan yang terjadi kepada kita, manfaatkan. Akhirnya hidup kita untuk berarti begini, semakin banyak kita dibenarkan, artinya semakin banyak kita dibenarkan sama dengan semakin banyak kesalahan kita ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan. Semakin banyak kita dibenarkan, itu artinya semakin banyak kesalahan kita diperbaiki Tuhan. Jangan biarkan terus dia tinggal dengan kesalahan itu. Ya, semakin banyak kita membaca firman Allah, itu artinya semakin banyak dosa kita diperbaiki Tuhan. Ya, bagi banyak saudara, dosa kita diperbaiki, dibentuk oleh Tuhan. Ulang baca mari. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Diperhatikan baik. Jadi kita ini ketika Tuhan datang kepada kita, bukan kita lagi enak-enaknya, bukan kita lagi bahagianya, tetapi waktu Tuhan datang kepada kita, Dia tinggalkan kebahagiaannya. Waktu datang kepada kita ditemukan, Tuhan menemukan kita waktu kita mati dalam dosa. Nikah yang tidak bagus, masa muda kita masih masa muda yang tidak bisa diharapkan. Di situ Tuhan datang kepada kita. Mari hargai suatu kemurahan Tuhan ini. Hargai kemurahan Tuhan ini. Ya, hargai kemurahan Tuhan ini. Kenapa Daud katakan hanya dekat Allah saja ku tenang? Kenapa Daud katakan hanya dekat Allah saja ku tenang? Karena apa? Dia pernah omong kepada Nathan, anaknya Saul, satu langkah antara aku dari satu langkah, berarti kan ada satu langkah. Dipancing lagi satu tangan ini, langkah paling. Berarti dengan arti satu langkah itu berarti gampang betul kan? Ya kan, misalnya si Tari sama si di dekat-dekat, jaraknya satu langkah, kan gampang disentuh. Nah, makanya yakinkan kita dekat dengan, supaya kita iblis mau menyentuh, dia berhadapan dengan Yesus. Amin. Dia berhadapan dengan korban dan memberikan kita kehidupan. Jangan jauh dari Tuhan. Yakinkan tinggal dengan Tuhan. Satu langkah aku dari maut. Coba suruh. Mari kita gunakan kesempatan. Kita berjuang mohonkan kemurahan Tuhan menghadapi sekarang ini serba takut di mana-mana. Yakinkan Tuhan, engkau tinggal dengan apa? Aku dengan engkau. Satu langkah aku dari maut. Sebab dia yang terbaik. Yakinkan kita dekat dengan, punya kedekatan dengan Tuhan. Ya, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini. Kita optimis, kita punya kekuatan, kita memiliki pengharapan. Ya, hanya dekat Allah saja, teman-teman. Kalau kita baca ayat itu, kalau kita ulang kitab itu sebelumnya, Daud bukan orang miskin. Dia punya masa, dia punya kedudukan, dia punya segala-galanya. Tapi di seluruh apa yang dia miliki, dia hanya katakan only in Jesus, hanya dekat dengan Dia. Coba, ya kan?
bukan gak kaya Raja Daud, bukan gak banyak yang melengkapi kebahagiaan, tapi yang dikatakan dari seluruh banyak pilihan hanya kata hanya dekat Allah ku tenang. Artinya apa? Dunia gak bisa menjamin, kekayaan jabatan gak bisa memberikan jaminan, tapi firman memberikan kita jaminan. Puji Tuhan, memberikan kita kekuatan. Semua pastikan tetaplah dekat dengan Allah. Ketika maut menyentuh, langsung berhadapan dengan Yesus. Ya, dia berhadapan dengan Yesus. Roma pasal 11 ayat yang ke-15. Mari. Roma 11 ayat 15 kita baca. Roma 11 ayat 15. Ya. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, Nah, untuk sementara waktu Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, sebagai anggur yang baru, sebagai ranting yang sesungguhnya Israel bagaikan ranting pokok anggur. Mereka masih menolak. Ulang baca mari. sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Nah, penolakan Israel, kesempatan kepada kita bangsa kafir, teruskan. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Amin. Kita bangsa kafir yang dicangkokkan di antara bangsa Israel, maka wajiblah kita itu tidak bisa ditawar-tawar, itu wajib, harga mati itu kudus. Terus kemarin. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, termasuk bangsa Israel untuk sementara, tapi tak mereka itu bangsa Israel. Terus kan? Dan kamu sebagai tunas. Nah, tunas dia ketika Tuhan menemukan kita dalam kondisi amat liar, tidak terkontrol, tidak punya masa depan, namanya mati liar. Coba, itu artinya. Jadi ketika Tuhan meninggalkan kebahagiaan dia menemukan kita lagi liar, tidak tenang, tidak ada jaminan. Terus kemari, telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun. Sebelum bangsa kafir kita mendapat bagian, terus kan? Yang penuh getah. Terus kan? Janganlah kamu bermegah. Jangan bermegah terus. Terhadap cabang-cabang itu. Jangan bermegah karena Israel jauh dari Tuhan, terus kan? Jikalau kamu bermegah, terus kan? Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Terus kan? Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan. Ada cabang-cabang, sementara Israel lagi tegar, tidak mengakui Tuhan sebagai Mesias, terus kan? Supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Terus kan? Baiklah. Baik, itu benar, terus kan? Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Terus? Dan kamu tegak tercacat karena iman. Terus kan? Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Terus kan? Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, bayangkan kalau Israel sendiri Tuhan tidak sayangkan karena tidak percaya, terus kan? Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Siapa rupanya kita coba? Kalau Israel baikkan ranting yang asli, Tuhan patahkan untuk sementara, supaya kita bangsa kafir diletakkan di antara cabang itu. Dan terus kita sombong, kita tidak bersyukur, kita tidak percaya. Yang asli aja Tuhan patahkan, apalagi kita hanya dilekatkan. Itu artinya hargailah amin. Hargai penebusan Tuhan. Sebagaimana itu sebutkan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Nah, perhatikan kebaikan Tuhan terus. Dan juga kekerasannya. Dan juga dengar kekerasan terusnya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu kamu tetap dalam kemurahannya. Mari, tetaplah kita tinggal dalam kemurahan Tuhan. Grace of God, kasih sayang Tuhan. Kalau apa? Menjadikan kita pribadi yang menghargai korban Kristus. Dia tinggalkan seluruh kebahagiaannya dengan Bapa di surga. Dia tinggalkan seluruh kekayaannya di sebagainya di surga.
dan dia datang kepada kita, dan ketika dia menemukan kita bukan lagi bahagia, bukan. Jadi tidak ada kebahagiaan yang menjaga di bumi selain apa? Selain korban Kristus, selain oleh karena kemurahan. Efesus pasal 5 ayat 15 kita baca mari. Efesus pasal 5 ayat 15 kita baca mari. Efesus 5 ayat 15. Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Terus? Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya. karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, manfaatkanlah waktu yang ada, karena waktu yang jahat. Mari saudara. Jadi tinggallah dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, ya, supaya kemudian ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia menemukan kita dalam hidup dalam kemurahan Tuhan. Hargailah penebusan Tuhan, hargailah kasih sayang Tuhan kepada kita sekalian sampai Tuhan datang pada kali. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menolong, menuntun langkah kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan. Mari bersama kita bagi berdiri, kita naikkan puji kepada Tuhan. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan datang silih berganti. Meskipun kau tak mengerti mengapa itu terjadi, bertahan dan kuatlah. Mari bersama kita bagi berdiri.
surga. Dia meninggalkan kenikmatan di surga. Dia meninggalkan kerajaan, kedudukannya di surga, untuk menemukan saya dengan saudara. Dan ketika Tuhan menemukan kita, bukan kita lagi bahagia. Sampai dengan hari ini, ketika firman Tuhan disampaikan, itu bagikan Tuhan hadir. Bukannya aku lagi bahagia, tapi ada kesedihan. Ada pergumulan yang salah. Firman yang kedengarkan pagi siang ini, itu bagikan Tuhan yang turun kepada kita. Ketika dia menyatakan dirinya, bukan lagi bahagia yang salah, ada beberapa yang kurang. Makanya kata bahasa Batak, pola di anak sesade. Tuhan mengatakan, bertahanlah dan kuatlah. Khususnya yang akan dibaptis besok, perhatikan baik. Siapa saudara? Bukan yang kau hebat, bukan yang kau kaya, bukannya sesuatu yang bisa kau banggakan. Tapi kalau besok engkau mati bangkit bersama dengan Tuhan, dia baptis. Apalah kira-kira ucapan syukur kepada Allah selain memberikan tubuhmu menjilat kemuliaan. Haleluya. Jika doa itu bagikan tangga, jembatan, kemenangis dan dinyokati Tuhan, di situ kau bisa menemukan kebahagiaan. Saya katakan lagi kepada anakku, siapa saya katakan lagi, anak-anakku, kita makan dari meja Tuhan. Kawan Tuhan memanggil kau jadi hamba Tuhan, katakan aku sih. Itu kebahagiaan yang bisa kita berikan. Tidak kebetulan Ecak di sini ada. Tidak baik nanti kau juga makan dari meja Tuhan. Silakan kuliah setinggi manapun. Tapi ketika sudah panggilan udah katakan Tuhan aku siap. Ku semua
kami dalam urapan Roh Kudus. Bahkan firman-Mu yang terus menopang kami sampai kami memiliki satu jaminan yang kuat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, bukti Tuhan mengasihi kami. Bahkan juga di depan kami ada tugas darah Allah. Akan kami terima Tuhan menjadi kesembuhan kepada kami. Kami akan menang bersama dengan Engkau Tuhan, dipulihkan bersama dengan Tuhan. Kuduskan mereka yang melayani, bahkan kami menerima Tuhan. Ampuni kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut korban Tuhan dengan ucapan syukur. Kami sambut doa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan kepada pujian ini dan kita akan menerima bagian dari korban Kristus. Bertahan dan kuat. Tidak bosan-bosannya kami menaikkan doa dengan rendah hati, khususnya kepada Abang Amos. Haleluya. Tuhan, kami serahkan nafasnya ke tangan Engkau. Detik-detik, menit-menit, jam, bahkan juga bulan-bulannya terus. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan.
Dan jika dia harus melewati proses diopname, Tuhan kami percaya kamu pun juga pernah mengalami yang sama. Engkau juga bisa menyembuhkan Tuhan. Engkau juga tolong kami itu, bagi kamu sendiri Tuhan, serahkan kepada kami yang ada Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang kami alami, darah Tuhan sumber satu-satunya yang bisa menyembuhkan kami Tuhan, yang bisa menolong kami itu. Sebabnya kami panggil Tuhan berkuasa, segala kuasa penyakit mengganggu tubuh kami, bahkan juga mampus Tuhan bersatu hati kami patahkan, dan kami telah usirkan ke penyakitnya itu, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus darah Tuhan menghancurkannya, darah yang sama memberikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama kita menjunjung tinggi tubuhnya Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau tidak satu, maka kita sekali banyak satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Bersama kita makan dalam nama Tuhan Kristus. Bersama kita menjunjung tinggi darahnya Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu sesuai kasih Dia punya berhala. Aku berbicara kepada sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangan sendiri apa yang aku katakan, bukan kacauan. Pengucapan syukur yang rasanya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus bersama kita dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih sayang Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhir, menjelang akhir ibadah kami. Bagi-Mu hormat, kepujian, kemuliaan, bahkan segala keagungan Tuhan. Demikian sebentar kami berikan persembahan kami Tuhan, bila Engkau menerimanya dia ucapan seluruh puji-pujian yang boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, 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 amin. Kita berikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Yehova, Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Dia
dikasonakan. Itulah menjadi harapan kami, sehingga boleh berjuang beribadah, Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembukaan firman-Mu yang terus menyucikan kami, mengingatkan cinta yang besar kepada kami, mengingatkan korban yang merampas kami. Dan ketika Kau meninggalkan segala kebahagiaan Engkau, bukan untuk kami bahagia yang Kau ketemukan. Dosa, penyakit, segala macam merundung kami, menekan kami Tuhan, sehingga kami sulit untuk bergerak. Dan di situ kami merasakan cengkeraman tangan Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Engkau cinta kepada kami. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat terus tuntunan Allah. Bukan karena kekayaan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena cinta yang besar. Engkau rela menebus kami. Sebab Tuhan tolong kami, izinkan kami menghargai anugerah-Mu. Detik-detik yang kami lewati, menit-menit, jam-jam, hari, minggu, bulan-bulan, tahun, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bagi Dikau hormat, kepujian, kemuliaan, bahkan segala keagungan. Bapakku yang baik, kekasih jiwa sembah, kepala gereja mempelai yang terus menyatakan cinta-Mu kepada kami. Terima kasih demikian Tuhan. Pulangkan kami dengan segala baik kami tinggal di pastori ini, bahkan sedang jemaat mengadai seluruh tanpa terkecuali, bahkan yang tebing tinggi, bahkan yang di Bandung. Tuhan menolong, baik mereka mendengarkan bahkan di Pekanbaru, web streaming, bahkan juga yang ada di Jakarta, bahkan juga Kalimantan. Tuhan juga menolong mereka sekalian dengan anugerah-Mu Tuhan. Kami tak berdoa dengan rendah hati ke dalam kemurahan Tuhan. Kami tak serahkan Om Amos ke tangan Dikau, Tuhan yang menolong dia. Tuhan memanggil menjadi hamba Tuhan. Tuhan juga akan memberikan harapan masa depan kepada dia. Bahkan sampai Tuhan datang pada kami berkemurahan lagi. Kami banyak mohonkan Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan apapun. Hanya doa kami yang dimohonkan berkemurahan lagi. Berkemurahan lagi. Terima kasih. Berikan dia kekuatan, berikan dia kemampuan, berikan dia kemudahan, berikan dia kemampuan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di atas segala-galanya Engkau yang punya hak Tuhan. Dan kami mohonkan hak-Mu Tuhan, masih berikan kesempatan untuk boleh melayani anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Jawa Siantar. Tolong dengan segala obat yang dimakan, dikuduskan dengan darah-Mu. Dokter Manangan dengan hikmat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa setan, mal, penyakit apa saja yang mengganggu tubuh kami, bahkan tubuhnya bersatu hati kami perintahkan, tolak usirkan Engkau. Itu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan menghancurkannya dari kesal. Berikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih dan juga baptisan besok Tuhan. Jika berkemurahan, Engkau mengatur langkah yang baik. Dahului tempat kami berada, kuduskan dengan darah Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengalami baptisan dengan Tuhan. Mereka juga di antara kami ada anak-anak kami Tuhan. Eca Tuhan, tolong masa remaja, masa mudanya, tolong tahbisannya Tuhan, tolong masa depannya, tolong perkuliahan Tuhan. Bahkan juga Bapak juga Tuhan, Engkau tolong keluarga mereka, suami istri, bahkan juga anak-anak yang lain juga Tuhan. Semuanya pun kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan. Banyak hal yang kami minta, bukan sengaja melupakan, tapi Bapak kami terbaik kepada kami Tuhan. Kami juga serahkan semuanya, pekerjaan kami, nikah kami ke tangan Engkau Tuhan, yang pedulikan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, mengenai pandemi yang belum kelar selesai, yakinkan darah Tuhan tak menyertai kami Tuhan. Salib Tuhan berikan kami Engkau, bungkus kami dengan darah Tuhan. Yakinkan Engkau tak menyertai kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, tapi kami tinggal dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulangkan kami dengan segala baik, dengan anugerah kemurahan. Baik kami tinggal di pastori, mereka yang pulang dekat yang jauh, dengan jalan kaki Tuhan tibakan dengan segala baik. Di atas segala-galanya jika ada kuasa setan mau apa saja cuma mengganggu kehidupan kami patahkan, tolong usirkan itu, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan menghancurkannya dari yang sama, akan menyertai kami Tuhan. Bersama itu tunjukkan kepala kita berkat yang besar akan Tuhan curahkan kepada kekasihku sekalian. Terimalah berkat yang Tuhan limpahkan daripada Allah Bapa, Roh Kudus, dan sumber kami, berikan kami kekuatan kemampuan dari Engkau sejak disebabkan sampai pertambahan kali kedua. Semenjak berkat kami terima, kami berdoa haleluya, 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 amin. Shalom.